Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Febri Ferdiansa dengan NPM 204301061. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ina Budiarti yang sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan atau mempresentasikan materi. Saya di sini membawakan materi hukum waris menurut masyarakat adat Sunda. Yang pertama, di sini ada pengertian waris. Menurut Saini KM, hukum waris adalah peraturan hukum yang mengatur pemindahan hak milik barang-barang atau harta benda dari generasi tua kepada generasi muda, baik bapak kepada anak atau dari anak kepada cucu dan seterusnya. Yang selanjutnya ada sumber kewarisan adat Sunda. Untuk mengetahui sumber kewarisan adat Sunda berarti tidak lepas dari kehidupan keagamaan orang Sunda. Mayoritas agama yang dipeluk masyarakat Sunda adalah agama Islam. Sehingga kepercayaan, sejarah, dan ajarannya kita tidak bisa dilepaskan antara keduanya. Yang selanjutnya ada rukun kewarisan. Rukun kewarisan ada 3. Yang pertama yaitu adalah pewaris. Pewaris adalah orang yang meninggalkan harta kekayaannya atau harta benda. Yang kedua ada ahli waris. Ahli waris adalah orang yang ada hubungannya dengan orang yang telah meninggal seperti kekerabatan dan perkawinan. Yang ketiga ada warisan. Warisan adalah harta yang menjadi pusaka pewaris atau barang-barang dari harta benda pewaris. Selanjutnya, di sini ada syarat waris atau syarat kewarisan. Syarat waris dibagi 3 juga. Yang pertama ada pewaris dan pastinya ada pewaris ya. Nah, pewaris ini orang yang mewariskan. Dalam hal ini pewaris baru terjadi apabila si pewaris sudah meninggal dunia. Yang kedua ada ahli waris. Artinya anggota keluarga yang benar-benar hidup ketika pewaris meninggal dunia dan ahli waris tersebut berhak memperoleh harta pusakanya. Yang ketiga ada tidak adanya penghalang-halang untuk mewarisinya. Walaupun 2 syarat tadi telah dipenuhi, namun salah seorang dari mereka tidak dapat mewarisi harta peninggalannya kepada yang lain jika terdapat salah satu dari mereka ada sebab penghalang. Nanti saya akan paparkan lebih lanjut tentang penghalang ini. Yang selanjutnya ada sebab-sebab kewarisan. Yang pertama ada sedarah dan tidak sedarah nih. Ahli waris yang sedarah terdiri dari anak kandung, orang tua, saudara, dan cucu. Sedangkan ahli waris tidak sedarah ialah anak angkat, janda, atau duda. Yang selanjutnya ada hubungan perkawinan. Hubungan perkawinan ini bila seorang laki-laki telah melangsungkan akad nikah yang sah dengan perempuan, maka di antara keduanya telah terdapat hubungan kewarisan. Artinya istri menjadi ahli waris bagi suaminya yang telah meninggal, begitupun sebaliknya. Yang ketiga ada kepunahan atau nunggul pinang. Yakni jika pewaris tidak memiliki ahli waris sama sekali, maka harta kekayaan tersebut diserahkan kepada desa atau baitul mal atau kepada orang yang tidak mampu, atau juga bisa dibagikan kepada antara ketiganya. Nah, selanjutnya di sini ada penghalang nih. Saya akan menjelaskan lebih lanjut tentang penghalang waris atau sebab tidak mewarisi. Ada 3 di sini. Yang pertama, uh, membunuh atau berusaha menghilangkan nyawa pewaris atau anggota keluarga pewaris. Yang selanjutnya ada melakukan penganiayaan nih, melakukan penganiayaan atau berbuat merugikan kehidupan si pewaris. Yang ketiga ada perbuatan tidak baik nih. Perbuatan tidak baik ini contohnya menjatuhkan nama baik pewaris atau nama kerabat pewaris disebabkan perbuatan tercela. Nah, selanjutnya di sini ada ahli waris dan bagiannya. Nih, ahli waris ini, sistem kekerabatan orang Sunda dipengaruhi oleh adat yang diteruskan secara turun-temurun.
Karena agama Islam telah lama dipeluk oleh masyarakat Sunda, maka sangatlah sulit kita memisahkan mana adat dan mana agama. Biasanya kedua unsur ini terjalin erat menjadi adat kebiasaan dan kebudayaan setempat. Nah, adat memang memegang peranan meskipun tak selalu dapat disesuaikan dengan syariah. Mengenai warisan menurut syariah, anak laki-laki dengan anak perempuan itu 2:1. Nah, di dalam adat Sunda yang khususnya di Jawa Barat dan mungkin sekarang di Banten juga, hal ini itu berlainan karena menurut adat baik anak laki-laki maupun perempuan memperoleh waris yang sama besarnya. Selanjutnya di sini ada harta yang diperoleh oleh ahli waris. Nah, di harta yang diperoleh juga di sini pembagiannya diatur lagi. Ada pembagian sebelum generasi tua meninggal, ada pembagian sesudah generasi tua meninggal. Nih, pembagian sebelum generasi tua meninggal ini yang dimaksud generasi tua adalah bapak dan ibu dari generasi muda tersebut. Pembagian sebelum generasi tua meninggal dilakukan atas persetujuan antara suami istri atau keduanya. Tapi bisa juga suami melakukan tanpa persetujuan istrinya. Nah, pihak generasi muda ini atau anak-anaknya hanya menerima saja pembagian yang dikehendaki oleh kedua orang tua mereka. Cara demikian hanya dilakukan dalam lingkungan keluarga mereka sendiri, tanpa dihadiri dari pihak luar manapun, baik dari petugas KUA maupun dari pihak desa. Nah, harta kekayaan warisan tersebut dibagikan sama rata kepada anak-anaknya. Pembagian ini tidak melihat jenis kelamin, misalnya anak laki-laki mendapat satu, sedangkan perempuan mendapatkan setengahnya. Nah, bila pembagian tersebut sudah ditentukan jumlah besarnya dan banyaknya harta warisan, maka kemudian dibuatkan dan diuruskan surat-suratnya yang sah pada pamong desa atau di depan notaris. Nanti supaya di kemudian hari tidak ada sengketa waris dan demi kepastian hukum tertulis. Yang selanjutnya di sini ada pembagian sesudah generasi tua meninggal. Pembagian warisan sesudah generasi tua meninggal ini dilakukan apabila kedua orang tua, ibu atau bapak dari ahli waris itu meninggal atau ibu saja yang meninggal. Pembagian belum bisa dilakukan apabila bapak saja yang meninggal, itu pun masih belum bisa dilakukan pembagian. Nah, kalau ibu masih hidup, hak kekuasaan atas semua harta jatuh kepada ibu atau istrinya. Dan ini yang mengatur segala sesuatunya mengenai harta kekayaan suaminya yang meninggal itu. Ini berlaku juga apabila istrinya sudah meninggal, nanti si bapak atau si ayahnya juga mengurusi gitu. Saya studi kasus ambil contoh ayah yang meninggal gitu dan sang ibu masih hidup nih. Nanti sang ibu selanjutnya mengurus untuk keperluan bagi anak-anaknya sampai ada ketentuan pembagiannya. Apakah warisan suaminya tersebut akan dibagikan kepada anak-anaknya menurut cara pertama yang tadi, atau juga ada nih cara yang kedua. Cara kedua ini melihat dari silsilah keturunan keluarga yang disebut turun reki. Nah, turun reki ini tuh bisa jadi apakah termasuk anak sulung, bungsu, atau bontot. Anak sulung atau anak pertama mendapatkan bagian warisan lebih besar nih biasanya daripada adik-adiknya. Selanjutnya nanti anak kedua mendapatkan lebih kecil dari sulung, begitupun nanti selanjutnya ke bawah-ke bawahnya. Baik, selanjutnya ada asas-asas pewarisan adat Sunda nih. Yang pertama di sini ada asas ketuhanan. Dalam pembagian warisan menurut adat Sunda, asas ketuhanan sangat diutamakan mengingat bahwa sesuatu yang ada di muka bumi ini adalah milik Tuhan atau milik Allah Subhanahu wa taala. Sebelum harta pusaka dibagikan kepada ahli waris, hendaknya berlandaskan kepada ajaran-ajaran agama yang dianutnya agar terhindar dari sifat keserakahan dan ingin menguasai harta. Yang kedua, ada asas kesamaan dan kebersamaan hak. Dalam artian hak atas warisan yang diperlukan secara adil dan bersifat kemanusiaan, baik dalam acara pembagian maupun dalam cara
pemanfaatannya dengan selalu memperhatikan para pewaris yang hidupnya kekurangan. Contohnya, pada pembagian warisan sebelum generasi tua meninggal, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian yang setara atau sama rata. Sedangkan dalam pembagian warisan setelah generasi tua meninggal, anak laki-laki dan anak perempuan mendapatkan bagian dengan cara tersebut, yakni melihat garis silsilah keturunan. Tapi opsional ya, ini maksudnya tergantung kebijakan orang tuanya mau bagaimana pembagian pewarisan itu. Yang ketiga ada asas kerukunan dan kekeluargaan. Kepentingan mempertahankan kerukunan, kekeluargaan, atau kekerabatan selalu ditetapkan di atas kepentingan kebendaan perseorangan demi persatuan dan kesatuan keluarga. Maka apabila seorang pewaris wafat, bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana nanti memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai. Ini diharapkan dengan asas ini berfungsi bagi proses pembagian waris agar tidak memecah belah antara keluarga. Seperti nanti anak laki-laki ingin mendapatkan bagian lebih besar dari perempuan atau sebaliknya. Yang selanjutnya ada asas musyawarah dan mufakat. Asas musyawarah dan mufakat ini manifestasinya berarti kesanak-saudaraan pewaris yang terpelihara atas dasar musyawarah mufakat para anggota keluarga. Artinya dalam menganut asas ini yang mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris mempunyai rasa tanggung jawab yang sama dan atau hak dan kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah mufakat bersama. Selanjutnya yang terakhir ada asas keadilan. Dengan adanya rasa keadilan ini, maka dalam hukum waris adat Sunda tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan pemerataannya. Sekian presentasi dari saya. Saya Febri Ferdiansyah undur diri. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om.